Saat mereka berkeliaran di ruang bawah tanah mencari bos, mereka tiba-tiba bertemu monster raksasa yang sangat hebat. Mukoda segera menggunakan apresial dan ketakutan ketika mengetahuinya itu adalah monster peringkat S. Vel mengenali makhluk ini, mengatakan itu adalah Fatsuki dan bahwa dia pernah mengalahkannya sendirian dulu. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di depan Mukoda tentang kemampuan racun monster itu yang bisa membuatnya musnah hanya dalam 5 detik. Ini membuat Mukoda ketakutan setengah mati. Dia bertanya pada Vel apakah dia benar-benar pernah melawan makhluk ini sebelumnya. Vel memastikan dia memiliki mantra penyembuhan. Jadi selama dia menghindari gigitan dan tekanan ular itu, dia akan baik-baik saja. Dora di sisi lain sangat bersemangat, menyatakan ular itu sebagai lawan yang sepadan. Ketika Mukoda melihat Sui ingin mencoba juga, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka. Maka kita melihat pahlawan kita merunduk di balik pohon. Ketika semuanya sudah siap, ketiganya menyerang serempak. Vel melepaskan listrik, Sui meludahkan asam, dan Dora menusuk dadanya dengan serangan yang sangat kuat. Setelah mengalahkan ular itu, mereka bertiga merayakan seolah tak ada hari esok. Sementara karakter utama kita masih berdiri di sana, rahangnya menganga. Setelah itu mereka menemukan portal ke lantai berikutnya. Begitu mereka mengaktifkannya, mereka langsung diteleportasi ke sebuah terowongan besar. Mukoda tidak menyukai ini, tetapi Vel mengatakan ada area terbuka di depan. Mereka berempat pergi untuk memeriksanya dan terkejut melihat seekor minotaur dan beberapa orc menjaga lantai di sana. Tanpa membuang waktu, trio yang kacau itu menyerbu lagi. Setelah berjalan hingga kaki mereka pegal, ketiga mesin makan itu mengeluh lapar. Jadi mereka mencari tempat yang aman. Setelah itu, tokoh utama kita mengumumkan bahwa sudah waktunya memasak dan semua orang membantu menyiapkannya. Sui membenangkan selimut, Mukoda mengeluarkan makanan, dan Vel memeriksa apakah masih enak. Mereka mulai menyantap hidangan, dan setelah 3 putaran makan tanpa henti, semua orang merasa kenyang. Mukoda berkata sebaiknya mereka beristirahat di sana hari ini. Vel setuju, dan ketika Mukoda hendak mengobrol lebih lanjut, sekelompok petualang muncul. Dengan rekan mereka yang terluka, sang kesatria bertanya kepada Mukoda apakah ia memiliki ramuan penyembuh. Pahlawan kita yang kebingungan segera mengambil ramuan dari kotak barangnya dan memberikannya kepada sang kesatria. Sang kesatria mengoleskan ramuan itu pada rekannya dan lukanya pun lenyap. Seketika mereka semua terkejut dan bertanya apakah itu ramuan khusus. Beralih ke karakter utama kita, Mukoda dengan sedikit gemetar menjawab bahwa itu hanyalah ramuan berkualitas tinggi, tetapi efeknya lebih kuat daripada ramuan biasa. Setelah itu ia bertanya tentang kondisi rekan mereka, dan sang kesatria mengatakan bahwa meskipun ia belum bangun, lukanya telah sembuh dan napasnya stabil. Pria itu memperkenalkan mereka sebagai Tempest dan sebuah kelompok petualang tingkat tinggi. Sebagai ucapan terima kasih, ia menawarkan untuk membayarnya 500 koin emas. Mukoda awalnya menolak, tetapi karena desakan pria itu, ia pun menerimanya. Namun sebelum itu, ia memberi mereka beberapa ramuan berkualitas rendah lagi dan memintanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Pria itu memberitahu Mukoda dengan meringis bahwa di ruang bos lantai itu ada 3 Spriggan. Mendengar itu, Mukoda bertanya kepada Vel melalui telepati apakah monster-monster itu berbahaya. Vel menjawab bahwa mereka bahkan lebih besar dari Minotaur. Pria itu melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya mereka berada di ruang bawah tanah. Pertama kali mereka mengintainya, mereka memastikan hanya ada 1. Jadi mereka kembali untuk menyusun rencana. Namun saat mereka kembali, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Ia menambahkan bahwa meskipun ruang bawah tanah berubah setiap hari, mereka tidak pernah menyangka akan berubah drastis seperti itu. Namun, ia pikir ini mungkin akan menjadi hal yang sepele bagi karakter utama kita karena ia memiliki begitu banyak hewan peliharaan super kuat. Setelah itu, mereka mengakhiri percakapan dan berkata bahwa mereka akan beristirahat dulu dan kembali ke permukaan keesok harinya. Tapi tokoh utama kita khawatir dan Vel menggunakan telepati untuk menenangkannya, mengatakan bahwa berapapun banyaknya Spriggan di sana, mereka bukanlah tandingannya. Jadi ia menyuruhnya untuk tidur.
Keesokan harinya kita melihat mereka menuju ruang bos, meninggalkan kelompok Tempest untuk menikmati makanan mereka. Kemudian Dora mengatakan mereka telah tiba di ruang bos dari pintu masuk. Mukoda memperhatikan 3 monster raksasa menjaga jalan. Protagonis kita ketakutan, tetapi ketiga rekannya tidak menunjukkan rasa takut dan segera menghabisi monster-monster itu. Hanya dalam beberapa detik, kepala salah satu monster terbang ke depan Mukoda dan ia melihat kecepatan luar biasa mereka menjatuhkannya. Ia menyadari betapa beruntungnya ia memiliki mereka di sisinya. Saat ia semakin dekat dengan monster-monster itu, ia melihat sebuah tas ajaib dan tanpa sadar mulai memunguti batu permata yang berserakan di lantai. Namun saat melakukannya, Mukoda berpikir betapa oportunisnya ia, seolah-olah yang ia lakukan hanyalah menjarah barang-barang. Pada saat itu, Vel menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mengingatkannya bahwa lantai berikutnya adalah wilayah emas. Mukoda yang kini bersemangat menyatakan bahwa lain kali giliran dia untuk pamer, karena bagaimanapun juga dia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Kita melihatnya berdiri di tengah gerombolan orc, dihantam berulang kali tetapi tidak terluka berkat perisainya. Karena pemandangan itu begitu membosankan, Dora memutuskan untuk turun tangan dan membakar habis monster-monster itu. Mereka terus menuruni lantai hingga mencapai lantai 28. Ketika Vel menginjak portal, mereka langsung terlempar ke dunia gurun. Sementara Mukoda mengeluh tentang panasnya. Ketiganya sangat termotivasi, tetapi kurang dari setengah jam kemudian mereka juga mulai mengeluh tentang betapa panasnya cuaca di sana. Kita melihat Sui hampir menguap dan Dora melihat tempat yang teduh. Mereka segera berlari ke sana untuk berlindung dan beristirahat. Mukoda membeli pakaian dan air dari supermarket online-nya dan kita melihat tubuh Sui kembali normal setelah minum. Ia kemudian membeli es krim dan Vel tanpa ragu langsung melahapnya sambil memuji betapa manis dan lembutnya es krim itu. Setelah selesai, ia terus berjalan dengan es krim masih di mulutnya. Dikelilingi pasir, Mukoda bertanya kepada Vel apakah ia tahu kemana mereka pergi. Serigala besar itu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena ia sedang melacak keberadaan seseorang. Dan kita melihat mereka bertarung melawan kalajengking raksasa setelah beristirahat lagi. Mereka bertarung dan mengalahkan cacing pasir saat malam tiba. Mereka berkemah di area terbuka karena cuaca sangat dingin. Mukoda memutuskan untuk membeli beberapa barang seperti penutup mata termal dan kaos tebal. Dan untuk membuat malam itu menyenangkan, ia menyarankan mereka makan sesuatu yang hangat. Tentu saja Vel dan yang lainnya senang, jadi Mukoda mulai memasak. Ia menuangkan air ke dalam panci, lalu saus bahan-bahan dan setelah mendidih ia menambahkan mie udang. Ia menambahkan lebih banyak bahan dan tak lama kemudian hotpot dan daging burung Rockbird pun siap. Setelah menyantap hidangan lezat, Mukoda dan kelompoknya merasa sudah dekat dengan bos lantai tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat guna memulihkan tenaga. Keesokan paginya, setelah mengalahkan golem tanah, mereka mencapai portal menuju ruang bos. Di sana mereka menghadapi Behemoth, monster yang luar biasa besar yang merupakan bos terakhir ruang bawah tanah tersebut. Dora, Sui adalah yang pertama menyerang, tetapi serangan mereka tidak efektif. Vel menjelaskan bahwa monster itu memiliki pertahanan yang hampir tak tertembus dan hanya satu serangan kuat yang dapat menembusnya. Sementara Mukoda bersembunyi, Vel memimpin pertempuran dan memerintahkan Dora dan Sui untuk terus menyerang. Perlahan mereka melukai monster itu, terutama ketika Dora menggunakan sihir es dan Sui menggunakan asam dengan ganas. Behemoth itu menembakkan sinar energi langsung ke Mukoda, tetapi Vel melindunginya dengan membangun dinding es tepat pada waktunya. Dan sementara armor monster itu melemah karena asam, Vel mengeluarkan peti raksasa versi guntur dari Kamehameha dan melepaskan langsung ke luka Behemoth itu. Setelah mengalahkannya, tubuhnya lenyap. Mukoda melihat pedang ajaib bernama Kadablum terbuat dari adamantit. Ia memutuskan untuk menyimpannya dan Vel yang lapar seperti biasa memerintahkan mereka untuk makan sebelum kembali. Maka Mukoda tanpa pilihan lain menyiapkan pesta perayaan besar dengan ayam goreng, sate, dan kondok. Ketiga sahabat itu pun menikmati jamuan makan mereka dengan gembira, sementara Mukoda ikut senang melihat kegembiraan mereka. Kemudian setelah pesta perayaannya telah selesai, di ruangan yang dipenuhi para petualang terdengar suara gemuruh dari
robohnya lantai di sana. Dari dalam lantai, Mukoda dan the gang keluar membuat para petualang di sana bertanya-tanya kenapa mereka bisa keluar dari tempat itu. Vel menjelaskan jika mereka telah menaklukkan dungeon tersebut. Seketika suasana di sana menjadi kacau karena para petualang sangat penasaran monster apa yang mereka hadapi di lantai bos. Tidak lama kemudian, si maniak naga berlari secepat kilat menghampiri Mukoda lalu menyeretnya ke kuil petualang untuk melaporkan hasil dari petualangan mereka. Di sana, Erlan dan Ugor memberikan begitu banyak pertanyaan yang pada sesi akhir Mukoda mengeluarkan item drop untuk ia jual ke guild. Karena ia tidak menyukai permata, maka ia akan menjualnya. Melihat dari reaksi Erlan dengan permata itu, Mukoda mengurungkan niatnya memperlihatkan pedang Kadabrok yang ia dapat dari bos terakhir. Singkat cerita, setelah beberapa keperluan di guild petualang telah selesai, Mukoda dan yang lainnya memutuskan untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Ya, terkecuali Vel yang sangat anti dengan air. Bahkan sampai diejek habis-habisan pun Vel tetap teguh dengan pendiriannya. Kemudian Vel mendengar suara aneh di dekat sana. Ternyata suara itu berasal dari kakak beradik yang sedang dikejar oleh Jenderal Orc. Sang adik tidak sengaja terjatuh karena tersangkut akar pohon. Seketika Orc itu akan menangkapnya. Saat itulah pahlawan kita datang. Ia memerintahkan Dora dan Sui untuk menyelamatkan kakak beradik itu, dan tanpa kesulitan mereka berdua berhasil mengalahkan orc itu dengan mudah. Ketika Mukoda mendekati anak-anak itu, mereka ketakutan melihat sosok serigala raksasa di belakangnya. Mukoda pun menenangkan mereka jika serigala ini sudah jinak. Mukoda lantas menanyakan nama mereka dan kenapa anak kecil seperti mereka berada di tengah hutan yang dipenuhi banyak monster. Jadi mereka adalah kakak beradik dari kota Doran. Si kakak bernama Daryl dan si adik bernama Iris. Mereka nekat pergi ke hutan untuk berburu monster, dan hasil dari berburu itu untuk pengobatan ibu mereka yang sedang sakit keras. Tabib di kota Doran sudah tidak mampu menyembuhkan penyakit ibu mereka, jadi mereka harus membayar tabib dari kerajaan yang lebih sakti dari tabib lokal. Mendengar kisah kakak beradik itu membuat hati Mukoda tersentuh. Daryl meyakinkan adiknya jika orc yang baru saja sudah dikalahkan cukup untuk menyewa tabib dari kerajaan, yang padahal orc hanya monster biasa yang tidak terlalu berharga. Tidak lama kemudian terdengar suara keroncongan dari perut mereka. Vel dengan sigap meminta Mukoda untuk menyiapkan makanan karena ini sudah waktunya mereka makan. Mukoda mulai menyiapkan beberapa bahan yang akan menjadi menu di siang ini. Pertama dengan memotong bawang bombay lalu dipanggang hingga kecoklatan. Kemudian menggoreng daging kokratis dengan minyak wijen hingga tercium aroma wanginya. Kemudian menuangkan saus teriyaki yang ia beli di supermarket online-nya. Setelah semuanya matang, Mukoda mulai menyusun semua bahan hingga menjadi burger yang nampak sangat lezat. Daryl dan Iris begitu sangat lahap memakan masakan Mukoda. Ya, seperti biasa, mesin pemakan segalanya mendapatkan jatah yang paling banyak. Pada akhirnya mereka makan hingga kenyang dan kedua anak itu tertidur di tubuh Vel yang lembut. Karena merasa kasihan, Mukoda mencoba mencarikan obat untuk ibu mereka. Tapi ia tidak tahu obat apa yang harus dibeli karena Mukoda tidak mengetahui sakit apa yang diderita oleh ibu mereka. Ia berniat untuk memberikan potion tingkat lanjut milik Sui, tapi Vel memberitahu jika potion tidak dapat menyembuhkan penyakit. Obat yang manjur untuk penyakitnya adalah eliksir. Meminumnya bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan dapat membuat hidup abadi. Kemudian Mukoda teringat perkataan Erlan jika darah dan hati naga adalah salah satu bahan untuk membuat eliksir. Mukoda pun mengeluarkan stok hati dan darah naga dari item boxnya, lalu meminta Sui untuk membuatkannya eliksir. Tidak berselang lama, Sui berhasil membuat eliksir. Dalam skill penilaian Mukoda juga itu benar-benar eliksir yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Singkat cerita, Mukoda mengantar Daryl dan juga Iris pulang ke rumahnya. Ketika mereka sedang berbincang, Mukoda berkata jika ia memiliki sebuah obat yang tersisa untuk menyembuhkan penyakit ibu mereka. Karena ia merupakan seorang pedagang, jadi obat tersebut tidaklah gratis. Sebagai bayarannya, Mukoda menukar obat itu dengan orc yang telah mereka tangkap. Ya, sebetulnya familiar Mukoda juga yang menangkapnya.
Selain memberikan obat, Mukoda juga memberikan makanan untuk mereka santap bersama di rumah dengan ibu mereka. Hal itu membuat kedua kakak beradik itu merasa senang. Sang kakak pun berjanji ketika sudah besar nanti ia akan menjadi seorang petualang hebat dan memiliki tokonya sendiri. Setelah kembali ke penginapan, Mukoda mengecek kenaikan level dari para familiarnya. Sungguh mengejutkan, familiarnya mendapatkan banyak kenaikan level. Bagi Mukoda sendiri, ia hanya naik beberapa level saja. Tapi ada yang aneh di sistem antar mukanya. Ada tanda +1 di sana. Setelah Mukoda menekan angka tersebut, muncul sebuah pilihan toko khusus di mana Mukoda dapat memilih toko kue manis atau makanan siap saji. Dalam voting familiar, Mukoda lebih memilih membuka toko kue, dan untuk merayakan kenaikan levelnya, Mukoda mentraktir familiarnya kue-kue terlezat yang ada di toko itu. Di keesokan paginya, Mukoda kembali mendatangi kuil petualang untuk mengambil hasil penjualan item drop. Tapi Ugor memberitahu saking banyaknya barang berharga yang Mukoda jual, kuil petualang tak sanggup untuk menampung semuanya. Jadi ia menyarankan sebagian dari permata itu dijual ke kuil pedagang. Dikarenakan Mukoda tidak mengerti apa-apa soal jual beli barang dari dungeon, Ugor menawarkan diri untuk membantunya bernegosiasi dengan kuil pedagang supaya tidak tertipu oleh mereka. Sebelum pergi ke kuil pedagang, Mukoda dan familiarnya menyempatkan diri untuk berkeliling kota menikmati kuliner di sana. Vel mencium aroma daging panggang yang sepertinya lezat. Mukoda kemudian mengajak mereka untuk merasakan jajanan di sana. Setelah sampai di kiosnya, pedagang itu ketakutan melihat Vel. Tapi Mukoda menenangkannya, mengatakan jika monster-monster ini adalah familiarnya. Mukoda kemudian memesan 75 tusuk sate untuk dimakan. Walau rasanya tidak seenak buatan Mukoda, Vel, Dora, dan Sui menikmati makanan itu. Mukoda sendiri hanya menyantap satu tusuk saja. Tekstur dagingnya memang keras, tapi aroma bakar arangnya yang khas membuat enak. Ia jadi membayangkan makan barbeque, tapi kendalanya Mukoda tidak memiliki alat pemanggang barbeque. Meminta Sui untuk membuatnya pun percuma, karena tidak ada contoh untuk bisa ditiru oleh Sui. Singkat cerita, Mukoda dan Ugor telah sampai di kuil pedagang, di mana di sana terdapat begitu banyak barang-barang antik sebagai hiasan. Mereka disambut oleh ketua kuil bernama Adria, yang sangat senang dengan kedatangan Mukoda. Kemudian ada Ruslan yang merupakan seorang penilai barang. Ia berkata sudah sangat lama sekali tidak menilai permata hasil dari airdrop dungeon, jadi ia akan menilai dengan hati-hati. Kotak pertama dibuka, Ruslan sangat berantusias dengan barang-barang tersebut. Dari warna dan teksturnya sangat alami dan berkualitas tinggi, tapi itu belum seberapa. Ugor mengeluarkan kotak kedua, yaitu permata mimik. Ruslan ternganga melihat betapa berkilaunya permata itu. Bahkan ia sudah tidak melihatnya selama puluhan tahun. Permata ini sangat langka dan hanya diketahui segelintir orang. Jadi untuk barang-barang itu, kuil pedagang menghargainya 7.460 koin emas, atau kalau mau dikonversi ke yen kurang lebih 74.600.000, dan dalam rupiah kurang lebih 8 miliar. Jadi berandai-andai. Kemudian Ugor melihat rincian dari nilai per barangnya. Dalam penilaian Mukoda, angka tersebut sangatlah fantastis, apalagi ia tidak mengeluarkan keringat untuk mendapatkannya. Tapi Ugor merasa harga yang diberikan oleh kuil pedagang itu sangatlah rendah. Walau ia berada di kuil petualang, Ugor sangat tahu pasaran dari barang-barang tersebut. Melihat itu, ketua kuil pedagang menjadi sangat panik. Kemudian ia meralat semua biaya pembelian barang tersebut menjadi 9.480 koin emas. Ya, menurut Ugor itu adalah harga yang sepadan. Setelah selesai di kuil pedagang, mereka kembali ke kuil petualang. Erlan menanyakan kartu kuil yang dimiliki Mukoda. Lalu Erlan menukar kartu yang dimiliki Mukoda. Karena telah menaklukkan dungeon kota Doran, Mukoda naik peringkat dari petualang peringkat C menjadi petualang peringkat A. Pastinya Mukoda menolak itu karena ia merasa akan menghadapi banyak bahaya mengerikan jika berada di peringkat A. Berbeda dengan Mukoda, Vel sangat bersemangat karena jika Mukoda berlisensi petualang A, mereka bisa mengambil misi yang sangat sulit dan bisa berhadapan dengan monster yang kuat-kuat. Karena Vel sudah berbicara, Mukoda tidak dapat menolaknya lagi. Di tempat lainnya itu di Kayangan, Ninhale sudah sakau karena belum mendapatkan jatah kue manisnya. Begitupun dewa dan dewi lainnya yang sudah tidak sabar menunggu pemberian dari Mukoda.